Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fevariska dengan NIM 101222022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa subtema materi biokimia sebagai pemenuhan terhadap tugas mata kuliah biokimia. Adapun beberapa materi tersebut antara lain yang pertama adalah asam nukleat, yang kedua materi genetik, yang ketiga gangguan metabolisme lemak, keempat sindrom metabolik, kelima metabolisme karbohidrat, keenam metabolisme lipid, dan yang ketujuh adalah biokimia klinis. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai asam nukleat. Di sini saya menggunakan bantuan PowerPoint materi dari dosen pengampu mata kuliah biokimia. Mohon izin sebelumnya Ibu Dr. Rizka Nazaria. Baiklah, kita mulai dari sejarah asam nukleat. Pada tahun 1879, Albert Kossel menemukan asam nukleat tersusun oleh 3 gugus, yaitu gugus gula, gugus fosfat, dan juga gugus basa. Kemudian, asam nukleat sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu DNA atau deoksiribonukleat asid, dan yang kedua adalah RNA, ribonukleat asid. Dalam asam nukleat, terdapat nukleosida dan juga nukleotida. Asam nukleat sendiri memiliki peran penting dalam biosintesa protein. Nah, mengenai nukleosida dan nukleotida tadi, terdapat beberapa perbedaan. Namun yang paling signifikan yang membedakan keduanya adalah penyusun dari kedua gugus tersebut. Untuk nukleosida sendiri tersusun atas pentosa dan juga basa, sedangkan untuk nukleotida tersusun atas pentosa, basa, dan juga asam fosfat. Nah, sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa asam nukleat terdiri atas 3 gugus. Nah, salah satunya adalah gugus gula, yang mana dikenal sebagai gula ribosa. Nah, ribosa sendiri adalah jenis gula ataupun yang dikenal dengan pentosa, yaitu gugus gula yang jumlah karbonnya terdapat 5 karbon. Selain itu, asam nukleat juga disusun oleh gugus basa atau yang kita kenal dengan basa nitrogen. Terdapat 2 jenis basa nitrogen dalam asam nukleat, yaitu pirimidin dan juga purin. Untuk penampakan struktur keduanya dapat dilihat pada layar presentasi berikut ini. Untuk basa pirimidin sendiri terdiri atas gugus sitosin, kemudian timin untuk DNA, serta urasil untuk RNA. Sedangkan basa purin terdiri atas gugus adenin dan juga gugus guanin. Kemudian, pada asam nukleat terdapat penelitian yang dilakukan oleh Chargaff. Adapun hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, asam nukleat yang diisolasi dari berbagai jaringan organisme yang sama memiliki komposisi basa yang sama. Yang kedua, komposisi basa asam nukleat beragam pada organisme yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah komposisi basa asam nukleat suatu spesies tidak berubah oleh umur, nutrisi, dan juga lingkungan. Dan yang terakhir, jumlah residu adenin selalu setara dengan jumlah residu timin, sedangkan jumlah residu guanin selalu setara dengan jumlah residu sitosin. Nah, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, asam nukleat merupakan bahan penentu sifat makhluk hidup. Dan yang kedua adalah asam nukleat diturunkan atau ditransfer dari induk ke keturunannya. Demikianlah pembahasan mengenai materi asam nukleat. Mari kita lanjut kepada materi berikutnya. Materi kedua yang akan kita bahas adalah materi genetik. Sebelum masuk kepada pembahasan lebih dalam mengenai materi genetik, terlebih dahulu akan saya sampaikan pengantar mengenai materi genetik. Yang pertama, berbagai macam sifat fisik makhluk hidup merupakan hasil dari manifestasi sifat genetik yang dapat diturunkan pada keturunannya. Sifat genetik tersebut berada di dalam asam nukleat berupa DNA atau deoksiribonukleat asid atau RNA atau ribosa nukleat asid. DNA sendiri berada dalam kromosom yang terpilin di dalam inti sel, sedangkan RNA tersebar di dalam larutan sitoplasma dan juga plasma sel. Sifat genetik akan diturunkan pada keturunannya melalui proses perkawinan antara sel sperma dan telur sehingga menghasilkan perpaduan 2 sifat genetik yang berbeda. Ilmu yang mempelajari materi genetik serta proses penurunannya pada keturunannya adalah ilmu genetika. Kemudian pada materi kali ini kita akan membahas mengenai kromosom, DNA, dan juga RNA. Pertama, kromosom. Nah, di dalam inti sel, saat sel tidak mengalami pembelahan,
terdapat benang-benang kromatin yang sangat halus dan sulit diamati dengan mikroskop biasa. Nah, pembentukan kromosom sendiri terjadi saat sel melakukan pembelahan atau mitosis atau meiosis, pada saat benang-benang kromatin akan berkondensasi serta memendek. Nah, pada saat itulah terjadi pembentukan kromosom. Kromosom sendiri lebih mudah diamati karena bersifat menyerap warna. Nah, kemudian fase yang paling mudah untuk dilakukan pengamatan pada kromosom atau terhadap jumlah serta struktur kromosom adalah pada fase metafase atau saat kromosom berjajar di bidang ekuator. Nah, jenis kromosom dapat dibedakan berdasarkan bentuknya dan juga sifatnya. Berdasarkan bentuknya, kromosom terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah metasentrik, atau dua lengan kromosom yang hampir sama panjang, letak sentromernya hampir di tengah-tengah. Nah, untuk yang kedua adalah submetasentrik. Nah, ini adalah dua lengan kromosom yang tidak sama panjang. Yang ketiga adalah akrosentrik, yaitu letak sentromer hampir di ujung kromosom, sehingga mempunyai lengan pendek hampir setengah dari lengan yang panjang. Nah, yang terakhir adalah telosentrik, yaitu letak sentromer berada di ujung kromosom. Nah, itu tadi berdasarkan bentuknya. Sekarang berdasarkan sifatnya, kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kromosom autosom, dan yang kedua adalah kromosom gonosom, atau penentu sifat kelamin. Terdapat kromosom X dan juga kromosom Y. Nah, untuk penulisannya dapat disesuaikan dengan petunjuk yang terdapat di layar presentasi berikut ini, yaitu sel somatik 22AA plus XY atau 22AA plus XX. Artinya terdapat 22 pasang kromosom autosom dan sepasang kromosom gonosom. Atau dapat juga ditulis dengan 44A plus XY atau 44A plus XX. Artinya terdapat 44 kromosom autosom dan satu pasang kromosom gonosom. Nah, untuk sel kelamin itu ditulis dengan 22A plus X atau 22A plus Y. Artinya terdapat 22 kromosom gonosom dan satu kromosom gonosom. Kemudian kedua, DNA. DNA sendiri merupakan satuan terkecil dari hereditas atau materi penurun sifat, yang mana merupakan gen atau kumpulan molekul DNA yang tersusun dalam kromosom di dalam inti sel, berupa makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer yang berulang-ulang. Makromolekul DNA sendiri terdiri atas gugus fosfat, gugus gula, dan juga basa. Gugus fosfat akan membentuk pita DNA yang berpilin ke kanan dan berikatan dengan gugus 5 karbon, deoksiribosa. Kemudian gugus gula berikatan dengan basa sebagai pengisi rantai yang akan berpasangan dengan basa dari rantai lainnya, sehingga nantinya akan terbentuk dua rantai atau double helix. Kemudian basa, untuk basa DNA sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu basa purin yang terdiri atas guanin dan basa adenin, serta basa pirimidin yang terdiri atas sitosin dan juga timin. Nah, untuk basa pirimidin pada untai DNA yang satu akan berikatan dengan basa purin dari untai basa DNA yang lain, yaitu guanin dan sitosin membentuk ikatan rangkap 3 dan juga adenin dan timin membentuk ikatan rangkap 2. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas sedikit mengenai RNA. RNA merupakan polimer asam ribonukleat berupa untaian tunggal ribosa yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi dan terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gugus gula yang mengandung 5 karbon atau ribosa, juga basa RNA dan juga asam fosfat. Nah, untuk basa RNA terdiri dari purin dan juga pirimidin. Namun terdapat satu jenis basa yang berbeda dengan basa DNA, yaitu tidak terdapat basa timin, akan tetapi digantikan dengan basa urasil. Nah, basa purin dan pirimidin yang berikatan dengan ribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau ribonukleosida. Nah, untuk rantai polinukleotida RNA itu lebih pendek dibandingkan DNA karena hanya menerjemahkan sekuen tertentu dari basa DNA. Nah, 3 jenis dari RNA antara lain yaitu yang pertama ada dRNA atau mRNA, yaitu RNA duta atau RNA messenger. Nah,
RNA ini merupakan RNA yang urutan basanya berkomplement dengan urutan basa DNA, yang mana membawa pesan atau kode genetik atau yang kita sebut dengan kodon dari kromosom di inti sel ke ribosom sitoplasma. Nah, yang kedua ada rRNA atau RNA ribosom, yang mana merupakan komponen di dalam ribosom. Yang ketiga ada tRNA atau RNA transfer. Nah, merupakan molekul RNA yang membawa asam amino ke ribosom yang spesifik sesuai dengan urutan basa yang dibawa oleh mRNA. Nah, demikianlah pembahasan mengenai materi genetik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan metabolisme lemak. Adapun materi kali ini akan membahas mengenai profil lemak. Yang pertama adalah total kolesterol, yang kedua trigliserida, yang ketiga HDL, dan yang keempat ada LDL. Pertama, kolesterol. Kolesterol sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu bad kolesterol dan juga good kolesterol. Semakin tua seseorang, maka kadar kolesterolnya akan semakin tinggi. Pada saat total kolesterol meningkat, maka akan menyebabkan MCI atau mild cognitive impairment, kemudian stroke, dan juga penyakit peripheral vaskular. Rekomendasi kadar kolesterol adalah kurang dari 200 mg per dl. Kadar hati-hatinya pada kisaran 200 sampai 220 mg per dl, sedangkan kadar risiko kolesterol adalah lebih dari 220 mg per dl. Berikut merupakan kadar kolesterol berdasarkan umur pria dan juga wanita. Untuk pemeriksaan kolesterol dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, direct procedure, yang kedua Lieberman-Burchard, yang ketiga extraction, yang keempat CHOP-PEP. Oke, kedua trigliserida, yang mana meningkat pada silomikron dan VLDL. Kadar normal trigliserida adalah kurang dari 200. Kadar hati-hatinya berkisar antara 200 sampai 300 mg per dl, sedangkan kadar risikonya adalah lebih dari 300 mg per dl. Yang ketiga ada HDL atau yang kita kenal dengan good cholesterol. Untuk kadar normalnya pada laki-laki lebih dari 55 mg per dl, untuk perempuan lebih dari 45 mg per dl, sedangkan kadar hati-hatinya adalah laki-laki kurang dari 45 mg per dl, perempuan kurang dari 35 mg per dl, serta kadar risikonya adalah kurang dari 35 mg per dl. Nah, untuk yang keempat ada LDL atau yang kita kenal dengan bad cholesterol. Untuk kadar normalnya adalah kurang dari 150 mg per dl, untuk kadar hati-hatinya berkisar antara 150 sampai 190 mg, dan kadar risikonya adalah 190 mg per dl. Untuk gangguan metabolisme lipid sekunder, yang pertama adalah kelainan metabolisme lipid sekunder dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, diantaranya adalah diabetes mellitus, hipotiroidisme, penyakit ginjal, gangguan hati kolestatik, sindrom Cushing, kemudian ada penekanan utama, pengobatan harus pada penyakit yang mendasarinya. Nah, untuk mengatasinya kita perlu menerapkan modifikasi gaya hidup, antara lain yang pertama adalah batasi konsumsi alkohol yang ketat, kemudian pengurangan asupan karbohidrat yang cepat diserap, dan yang ketiga adalah menurunkan kadar trigliserida sebanyak kurang lebih dari 50%. Kemudian yang terakhir adalah olahraga yang teratur. Sekian materi mengenai gangguan metabolisme lemak. Selanjutnya adalah materi mengenai sindrom metabolik. Sindrom metabolik sendiri merupakan kelainan metabolik kompleks yang diakibatkan oleh peningkatan obesitas. Komponen utama SM adalah obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, dan hipertensi. SM atau sindrom metabolik didefinisikan sebagai kumpulan faktor risiko terhadap terjadinya penyakit kardiovaskular aterosklerotik. WHO menyampaikan definisi SM atau sindrom metabolik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan pengaturan glukosa atau diabetes. Yang kedua adalah resistensi insulin. Yang ketiga adalah hipertensi. Yang keempat dislipidemia. Yang kelima, obesitas sentral, yaitu pada laki-laki yaitu lebih dari 90 cm dan pada wanita lebih dari 85 cm. Yang keenam, mikroalbuminuria. Untuk faktor risiko SM antara lain adalah dislipidemia, kemudian ada juga peningkatan tekanan darah, selanjutnya adalah peningkatan kadar glukosa plasma,
Dan yang terakhir adalah keadaan protrombik dan proinflamasi. Untuk etiologinya belum diketahui secara pasti. Kemudian hipotesis penyebab primer SM yang pertama adalah resistensi insulin. Kemudian faktor risikonya yaitu ada gaya hidup, konsumsi alkohol, merokok, dan aktivitas fisik, sosial ekonomi, dan genetik serta stres. Obesitas sendiri adalah meningkatnya metabolisme lemak produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang meningkat di sirkulasi dan di sel adiposa, menyebabkan keseimbangan reaksi reduksi oksidasi terganggu sehingga enzim antioksidan menurun dalam sirkulasi, dan keadaan ini dikenal dengan stres oksidatif. Untuk gaya hidup sehat yang terdiri dari nutrisi dan aktivitas fisik. Untuk farmakologi dari obesitas sendiri ada statin, antihipertensi, dan juga metformin. Kelainan metabolisme protein dan asam amino antara lain yang pertama ada fenilketonuria atau ditandai dengan pada waktu lahir itu terdapat mikrosefalus dan juga gagal jantung. Diagnosis ditegakkan berdasarkan tingginya kadar fenilalanin dan rendahnya kadar tirosin. Kemudian yang kedua ada tirosemia. Pada tipe satunya terdapat gangguan fungsi hati, ginjal, dan syaraf, serta menghasilkan sifat lekas marah, rakitis, atau kegagalan hati, dan kematian. Untuk tipe 2-nya jarang terjadi, tapi ditandai dengan keterbelakangan mental dan sering luka pada kulit dan juga mata. Untuk gangguan yang ketiga ada alkaptonuria. Gejala asimptomatik, sklera mata terlihat seperti mengalami pigmentasi, kulit gelap di daerah sekitar kelenjar keringat bila terkena sinar matahari. Kemudian keringat berwarna coklat, urin dapat berubah menjadi coklat, dan juga terdapat akumulasi dari homogentisas asam dan dalam jaringan, menyebabkan kerusakan tulang rawan atau artritis, menyebabkan sakit punggung, pinggul, bahu pada usia muda. Yang keempat ada sistinuria. Untuk sistinuria sendiri merupakan suatu penyakit yang menyebabkan dikeluarkannya asam amino, sistin ke dalam air kemih, dan seringkali menyebabkan pembentukan batu sistin di dalam saluran kemih. Nah, penyebab sistinuria adalah kelainan pada tubulus renalis yang diturunkan. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ada albinisme. Penyakit albino atau hipomelanisme atau hipomelanosis diambil dari bahasa Latin albus yang berarti putih. Timbul dari kelainan genetik, perpaduan gen resesif, dan juga merupakan salah satu bentuk dari hypopigmentary congenital disorder atau albino menyebabkan tubuh tidak dapat membuat pigmen melanin. Hilangnya pigmen melanin pada mata, kulit, dan juga rambut sehingga menyebabkan kulit dan rambut berwarna putih susu atau putih pucat dan memiliki iris merah muda atau biru dengan pupil yang merah. Demikianlah pembahasan mengenai sindrom metabolik. Selanjutnya adalah metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur atom karbon, yaitu C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Ikatan ketiganya dengan komposisi tertentu yang disebut dengan gula. Rumus umum dari karbohidrat adalah CnH2ON. Fungsi karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber energi, yang mana dicerna menjadi monosakarida yaitu glukosa dalam tubuh dan mengalami pembakaran, menghasilkan tenaga. Beberapa fungsi karbohidrat yang lainnya antara lain adalah yang pertama adalah sebagai sumber energi sistem saraf pusat dan otak. Yang kedua sebagai protein, serta pengaturan metabolisme lemak. Jenis-jenis karbohidrat sendiri, yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana atau yang kita kenal dengan simple sugar, karena tidak bisa lagi dihidrolisa. Monosakarida larut di dalam air dan rasanya juga manis, sehingga secara umum disebut juga sebagai gula. Pembagiannya atau klasifikasi dari monosakarida antara lain adalah yang pertama glukosa, yang kedua fruktosa, dan yang ketiga adalah galaktosa. Selanjutnya adalah disakarida. Disakarida merupakan
gabungan antara 2 atau lebih monosakarida pada bahan makanan. Nah, pembagiannya atau klasifikasinya antara lain sukrosa, kemudian maltosa, dan juga laktosa. Yang ketiga adalah polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa karbohidrat yang kompleks, dapat mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus maupun bercabang. Polisakarida rasanya tawar atau tidak manis, tidak seperti monosakarida dan disakarida. Untuk klasifikasinya, yang pertama adalah amilum atau yang kita kenal dengan zat pati. Kemudian yang kedua dextrin. Yang ketiga ada selulosa. Dan yang terakhir ada glikogen. Adapun gangguan pada metabolisme karbohidrat antara lain, yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri adalah kelainan metabolisme karbohidrat di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia. Umumnya, diabetes mellitus ini disebabkan oleh rusaknya sebagian kecil atau sebagian besar dari sel-sel beta dari pulau-pulau Langerhans pada pankreas. Yang mana fungsi dari pankreas sendiri adalah menghasilkan insulin. Akibatnya terjadi kekurangan insulin. Yang kedua, galaktosemia. Galaktosemia merupakan suatu keadaan di mana kadar galaktosa di dalam darah itu tinggi. Gangguan ini disebabkan oleh kurangnya salah satu enzim yang penting untuk metabolisme galaktosa, yaitu gula yang terdapat pada laktosa. Metabolit yang bersifat toksik untuk hati dan ginjal terakumulasi, sehingga metabolit ini merusak lensa mata dan menyebabkan katarak. Kemudian, untuk gangguan yang ketiga adalah sindrom McArdle. Penyakit McArdle, atau juga dikenal sebagai penyakit penyimpanan glikogen tipe 5, adalah kelainan yang mana mempengaruhi metabolisme otot. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya enzim yang disebut fosforilase otot. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk memecah glikogen. Glikogen adalah bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan, terutama di otot dan juga hati. Kemudian, gangguan yang terakhir ada intoleransi fruktosa herediter. Nah, untuk kelainan ini atau gangguan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya enzim yang diperlukan untuk metabolisme fruktosa. Akibatnya, produk sampingan fruktosa terakumulasi di dalam tubuh dan menghambat pembentukan glikogen, serta perubahan glukosa untuk menghasilkan energi. Mengkonsumsi fruktosa lebih dari jumlah kecil menyebabkan rendahnya kadar gula darah dan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan juga hati. Baiklah, demikianlah penyampaian mengenai metabolisme karbohidrat. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan metabolisme lipid. Lipid sendiri adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid sendiri mempunyai struktur utama tersusun dari hidro, karbon, dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, eter, dan juga kloroform. Lipid sendiri terdiri dari lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan beberapa lipid lain. Trigliserida sendiri terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Untuk fungsi dari lipid, terdapat beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Kemudian, lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein, yang mana demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul lain keluar dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya yang ketiga adalah lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Yang keempat, lipid juga berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Selanjutnya yang kelima adalah lemak juga merupakan sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan membentuk membran semua jenis sel. Metabolisme lipid adalah sebuah proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna dan kemudian dipecah sebagai energi dan nantinya disimpan dalam tubuh untuk cadangan energi. Lipid terdiri dari lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan beberapa lipid lain. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol,
serta lipoprotein sendiri fungsinya itu mengangkut komponen-komponen lipid di dalam darah. Untuk jalur metabolismenya terbagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama ada jalur metabolisme endogen, kemudian yang kedua ada juga jalur metabolisme eksogen, dan yang terakhir adalah jalur metabolisme RCTP. Demikianlah penyampaian mengenai materi metabolisme dari lemak. Dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula presentasi dari saya. Saya Amalia Fevariska undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.